Salam sehat, salam Fransiskus. 1 tahun lebih kita mengalami situasi pandemi COVID-19. Situasi yang mengharuskan kita untuk bekerja dan belajar dari rumah. Para guru, siswa, dan orang tua berkolaborasi agar proses pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan dengan efektif. Berbagai upaya pun dilakukan, yaitu melalui pengenalan media ajar kepada para guru serta kepada peserta didik. Dari proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan selama ini, tentu banyak dinamika yang dialami oleh para guru, siswa, dan orang tua siswa. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan Pak Yosef untuk membagi dinamika serta pengalaman yang dialami selama 1 tahun untuk mengajar secara daring. Selamat datang Pak Yosef pada podcast perdana SD Santo Fransiskus Lydia. Terima kasih Pak Yosef untuk kesempatan pada hari ini sudah hadir bersama dengan saya. Baik, karena hari ini merupakan podcast kita yang pertama dan juga sesuai dengan tema kali ini, menjadi guru di tengah pandemi. Tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita menjalani PJJ online. Saya mau bertanya sedikit tentang PJJ selama ini ya Pak Yosef ya. Sudah 1 tahun ini kita PJJ. Apakah ada kendala yang dirasakan dan bagaimana Bapak mengatasi kendala yang dialami selama PJJ ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak April. Berbicara terkait dengan kendala, tentu saja itu banyak sekali kendala yang dialami, khususnya bagi guru-guru seperti itu. Kendalanya salah satunya adalah ketika kita pertama kan belajar tatap muka, kita ya sedikitlah hanya mengenal dunia teknologi. Tapi ketika PJJ kita dituntut harus menggunakan teknologi di dalam implementasinya, ya, implementasi PJJ-nya. Nah, di situ kendalanya adalah pertama, guru-guru itu pastilah yang namanya ada yang gaptek seperti itu ya. Hal yang baru ya Pak? Ya, hal-hal yang baru terkait dengan hal-hal yang baru, terutama terkait penggunaan media media teknologi tadi seperti Google Classroom, seperti Google Form, seperti Jimmy, Zoom dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu semua seiring dengan berjalannya waktu itu dapat teratasi dengan ya guru-guru itu banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mereka mengadakan workshop dengan sama guru, kemudian juga mengikuti seminar-seminar yang ada, dan juga intinya adalah mereka terus berlatih dan berlatih. Akhirnya lama-kelamaan sudah terbiasa dengan teknologi ini. Mau tidak mau ya Pak ya, apalagi sekarang zaman teknologi, anak-anak juga sudah semakin familiar dengan teknologi saat ini. Mau tidak mau guru juga harus berkecimpung di dalamnya. Ya, betul sekali. Ini dari kendala dari Bapak Ibu guru, lalu bagaimana? Adakah kendala juga dari peserta didik itu sendiri? Oke, kalau dari peserta didik itu tentu ada juga kendalanya. Kendalanya adalah mereka juga harus beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Misalnya ketika menggunakan Google Classroom, mereka ada yang kesulitan untuk join classroom-nya. Kemudian ketika menggunakan Google Form, mereka masih yang kesulitan untuk mengerjakan soal-soal di dalam Google Form-nya seperti itu. Dan juga kendala yang paling sering dihadapi itu adalah terkait dengan sinyal, dan juga mereka kadang-kadang kan terbatas juga akses untuk PJJ-nya. Seperti misalnya mereka tidak punya handphone, mereka ya hanya memiliki 1 handphone, tapi untuk banyak orang itu artinya adalah ya untuk 1 keluarga seperti itu, kakak, adik, mama dan papanya, seperti itu Mbak April. Apakah dari pihak sekolah atau dari guru itu sendiri adakah bantuan atau dana sosial yang diberikan sehingga mempermudah anak ini untuk mengikuti PJJ? Baik, untuk terkait dengan handphone, kebetulan SD kita, SD Santo Fransiskus itu memiliki namanya tim peduli PJJ, di mana tim tersebut membantu anak-anak yang kesulitan untuk memiliki akses tadi, ya, kesulitan untuk memiliki akses. Nah, tim peduli PJJ ini akan membantu mereka dengan memberikan handphone kepada mereka seperti itu, atau meminjamkan handphone kepada mereka seperti itu.
Dan juga kadang kan mereka tidak semuanya pakai wifi ya Bu April ya. Ada yang menggunakan kuota pribadi. Nah, anak-anak itu juga diberikan bantuan kuota, baik dari sekolah maupun juga dari pemerintahan, ada tuh kuota belajar untuk anak-anak. Seperti itu Bu April. Berarti untuk saat ini kendala itu sudah disikapi oleh para guru dan juga sekolah yang terkait ya Pak ya? Iya, betul sih. Iya, sehingga anak-anak juga bisa ikut PJJ ini dengan lancar. Iya, betul Bu April. Baik, dalam proses belajar ini tentu Bapak Ibu guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada anak-anak, tetapi juga di dalamnya ada pembentukan karakter. Nah, bagaimana Pak Yosef membentuk karakter ini dalam PJJ selama ini yang berlangsung? Oke, baik. Berbicara dengan terkait dengan karakter itu tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting, terkhusus di dunia pendidikan seperti ini ya Bu April ya. Mereka anak-anak itu percuma jika mendapatkan nilai 100 tapi karakternya buruk seperti itu. Nah, maka dari itu kita sangat menggalakkan yang namanya pendidikan karakter. Untuk PJJ ini, karakter yang mungkin dibentuk, yang sangat memungkinkan dibentuk itu adalah karakter kejujuran, kedisiplinan, seperti itu ya. Kejujuran misalnya contohnya ketika mereka mengerjakan soal di GFOM ya, mengerjakan soal di GFOM kan Bapak Ibu guru itu sangat terbatas untuk ibaratnya mengamati mereka atau memonitor mereka. Nah, kejujuran itu dapat dilihat dari jawaban anak-anak itu. Akan terlihat mana bahasa yang mereka pure mengerjakan sendiri dengan usahanya dan mana yang mereka itu ada yang melihat buku atau ada yang melihat internet, bahkan juga ada yang dibantu oleh orang tua, seperti itu. Itu karakter terkait dengan kejujuran. Iya. Terkait dengan kedisiplinan itu misalnya ketika meet pagi kan kita jam 7 ya biasanya mulai pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di situ mana anak yang sering terlambat, mana anak yang sering tidak mengikuti meet seperti itu, dan juga mana anak yang sering terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya, bahkan tidak mengumpulkan tugas-tugasnya seperti itu. Tapi di sini hebatnya Bapak Ibu guru adalah ketika anak-anak itu misalnya tidak mengumpulkan tugas, ya, tidak mengumpulkan tugas dengan berbagai macam alasan ya Bapak Ibu. Alasan yang paling sering diungkapkan itu adalah karena lupa. Nah, di sini hebatnya Bapak Ibu guru itu selalu mengingatkan dengan japri anak tersebut. Kalau misalnya anaknya itu tidak merespon, langsung ke orang tuanya. Oh, luar biasa ya Pak. Ya, di sini harus butuh kesabaran, tetap karakter pendidikan karakter itu tetap diberikan. Apalagi di zaman saat ini PJJ ya Pak ya. Betul sekali Bapak. Iya. Iya, baik Pak Yosef, tadi sudah sampai pada pendidikan karakter selama PJJ ini tetap diberikan, dan itu hal yang paling utama sehingga anak-anak itu tetap memiliki karakter yang baik. Nah, kalau kita melihat tentang pembelajaran selama PJJ, apakah ekskul selama ini juga berjalan dengan lancar? Kalau kita lihat ini PJJ susah juga ya, ada kendala tersendiri terkait dengan ekskul. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah selama PJJ ini ekskul tetap berjalan? Oke, baik. Kalau berbicara terkait dengan ekskul ya Bu April ya, itu tetap berjalan ya, tetap berjalan di SD kita. Itulah luar biasanya SD Santo Fransiskus, di mana dengan segala keterbatasannya kita masih tetap berusaha untuk mengadakan ekskul, yang dimana melatih minat dan bakat anak-anak ya, peserta didik seperti itu. Nah, ekskul yang dijalankan itu tentunya ekskul yang memungkinkan ya Bu April ya. Tidak semua ekskul seperti tatap muka kita jalankan. Misalnya kan futsal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti itu, atau bulu tangkis, atau voli, atau basket seperti itu ya. Pokoknya yang terkait dengan olahraga. Ya. Nah, ekskul yang ada di SD kita itu yang memungkinkan dilaksanakan, yang saat ini sedang dilaksanakan ya, yang sudah berjalan ya. Itu ada pramuka, ada science club, ada menari, ada mading, ada menggambar, seperti itu Bu April. Nah, itu juga sudah berjalan, saat ini sudah berjalan dengan baik. Saya lihat seperti itu Bu April. Iya, apakah antusias anak-anak terhadap ekskul ini bagus seperti antusias mereka ikut pelajaran biasa Pak? Oke. Kalau terkait dengan antusiasme anak-anak, itu saya lihat juga bagus sekali. Anak-anak itu tetap semangat mengikuti ekskul secara online seperti ini ya. Mereka sangat senang karena juga kan di dalam ekskul itu kan mereka
mengembangkan bakatnya ya Bu April ya, dan mereka itu memilih ekskul pilihannya itu sesuai dengan apa yang mereka sukai seperti itu, dan mereka ya antusiasmenya tadi sangat bagus sekali, sangat tinggi seperti itu Bu April. Iya, saya kira ini juga untuk mengisi kejenuhan mereka selama belajar mungkin ya Pak Yosef ya. Oke, silakan. Pada proses PJJ ini bagaimana hubungan orang tua dengan Bapak Ibu guru di sekolah, apakah berjalan dengan baik? Apalagi PJJ ini membutuhkan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Bagaimana Pak menurut Bapak? Baik, terkait dengan hubungan guru dengan orang tua ya, ini adalah salah satu hal positif di PJJ ini ya, di mana hubungan orang tua dan guru itu menjadi semakin dekat ya, karena di sini PJJ itu tidak akan bisa berjalan ya, tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan orang tua, karena di sini juga orang tua menjadi salah satu ujung tombak PJJ ini ya, di mana ketika kami misalnya mengalami kendala, kami mengalami kesulitan dalam memonitor anak ya, memonitor belajar anak, kami pasti akan selalu menghubungi orang tua seperti itu, meminta bantuan kepada mereka seperti itu, dan orang tua pun itu juga memberikan respon yang sangat positif sekali, di mana mereka ketika Bapak Ibu guru itu meminta bantuan, orang tua itu selalu siap sedia seperti itu untuk membantu Bapak Ibu guru. Seperti itu Bu April. Jadi hubungannya sangat luar biasa sekali, baik sekali. Untuk kemajuan peserta didik juga dan juga sekolah kita ya betul Pak, sekali. Lalu berdasarkan pengalaman Bapak selama 1 tahun ini, selama PJJ yang kita laksanakan, apakah ini sudah berjalan efektif sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan dan juga proses pembelajaran selama ini? Bagaimana menurut Bapak? Oke, kalau terkait dengan efektivitas PJJ itu saya rasa tetap ya, kita berkaca dari sebelum-sebelumnya, tetap lebih efektif itu tatap muka seperti itu. Karena dengan tatap muka kan kita bisa langsung memonitor anak dengan jelas seperti itu ya, hasil belajarnya. Ketika PJJ seperti ini, kita itu sangat kesulitan untuk memonitor hasil belajar anak ya, tentunya. Karena anak-anak itu juga banyak sekali faktor-faktornya yang mempengaruhi hasil belajarnya seperti itu Bu April. Kadang kita temukan ada beberapa kasus yang dimana anak itu nilainya bisa naik turun seperti itu. Nah, itu ada indikasi di mana anak tersebut ya mungkin ada rasa kebosanan sehingga mereka ketika mengerjakan ya hanya asal-asalan ya, yang penting mengerjakan, asal tugasnya selesai seperti itu. Kan ketika di dalam kelas kita kan kalau misalnya ada anak yang merasa jenuh atau merasa bosan ketika belajar, kita kan pasti akan memberikan pendampingan khusus ya, memberikan metode khusus supaya mereka memiliki antusiasme lagi ya, semangat kembali seperti itu. Tapi ketika PJJ ini ya, itulah kesulitannya, kita kesulitan untuk memonitor tadi seperti itu. Dan juga ketika PJJ ini kita itu juga dituntut untuk lebih bersabar ya, lebih bersabar tentunya ya, lebih bersabar untuk tadi mendampingi anak ya, mendampingi anak. Ketika tatap muka kan kita gampang maksudnya dalam artian ketika anak itu mengalami kesulitan ya, kita langsung dampingi ya, kita langsung dampingi. Tapi ketika PJJ kadang ada anak yang dipanggil sampai 10 kali pun nah tidak menjawab seperti itu, kameranya ditutup seperti itu ya kan, kameranya ditutup. Nah, kita kan tidak tahu apakah anak tersebut benar-benar ada di tempat atau tidak, benar-benar menyerap pembelajaran yang kita berikan atau tidak seperti itu. Jadi keefektifannya saya rasa tetap tidak bisa dikalahkan dengan tatap muka seperti itu. Baik. Adakah harapan Bapak tahun akan datang, tahun ajaran baru ini proses tatap muka dapat terlaksana? Oke, untuk harapan ya tentunya saya juga berharap banyak ya Bapak, kita bisa belajar tatap muka kembali, di mana ya kita tentu saja Bapak Ibu guru, saya rasa juga Bapak Ibu guru di rumah, orang tua ya, itu merasa bosan sekali PJJ seperti ini. Kita hanya duduk, kita hanya menatap layar seperti itu ya kan, dan itu akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan tentunya ya. Banyak juga yang guru-guru mengalami masalah-masalah saraf ya Bu April, yang kita sering dengar di beberapa media online kan. Nah, kemudian ada rasa kejenuhan seperti itu. Bahkan di peserta didik sendiri
itu juga mengalami kejenuhan. Jadi saya sangat berharap di mana tahun ajaran baru nanti kita itu bisa belajar secara tatap muka. Saya juga dengar keluhan dari orang tua, beberapa yang bilang bahwa saya juga bosan, capek, kurang sabar dalam menghadapi anak-anak selama PJJ. Jadi berharap pada tahun ajaran baru bisa tatap muka, seperti itu Pak. Apakah pesan dan kesan Bapak selama PJJ yang berlangsung? Oke, kita berbicara kesan dulu ya Bapak ya. Kita berbicara kesan dulu ya. Ketika PJJ ini, kesan yang saya rasakan itu sangat banyak sekali ya. Kesannya itu adalah kita pertama harus melek teknologi ya. Bapak Ibu guru di rumah pasti juga memiliki rasa yang sama dengan saya ya. Artinya adalah kita harus belajar mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang terkait dengan penggunaan teknologi. Kemudian kesan kedua yang saya rasakan adalah saya itu mengalami hal yang baru ya. Bapak Ibu guru di rumah juga pasti merasakan hal yang sama, dimana kita tidak pernah terbayang sebelumnya Bapak. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa kita itu bisa mengajar di depan layar seperti itu ya, akan mengajar di depan layar menggunakan beberapa media yang bahkan kita dulu terdengar dalam tanda kutip asing ya, sekali belum pernah kita ya, hal yang baru. Betul sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kesan yang saya rasakan itu ya, saya menjadi lebih dekat dengan orang tua murid seperti itu. Yang kalau ketika tatap muka kan kita hanya berkomunikasi dengan orang tua murid itu paling ya kalau anaknya bermasalah atau ada keperluan misalnya ketika pembagian rapor seperti itu kan. Tapi ketika PJJ seperti ini, kita itu terus berkomunikasi dengan orang tua, bahkan setiap hari kita terus berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian kesan yang selanjutnya yang saya rasakan itu adalah di sini ternyata saya berpikiran bahwa ternyata pendidikan itu memang selalu berubah ya, baik dari kurikulumnya, baik dari metodenya, baik dari nantinya media yang digunakan seperti itu, mengikuti perkembangan yang ada seperti itu Bapak. Kalau zaman dulu kan guru hanya menggunakan buku misalnya. Kalau sekarang kan anak-anak itu sudah bebas berselancar di dunia digital. Kita juga sudah bebas berselancar di dunia digital. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari dunia digital ini ya. Jadi ya itu kesan yang saya rasakan. Kemudian pesan yang saya ingin sampaikan adalah di sini untuk semuanya ya, Bapak Ibu guru, mungkin dengan orang tua yang di rumah dan juga dengan anak-anak yang di rumah, bahwa kita itu harus tetap selalu semangat ya, semangat dalam menggapai apa yang kita inginkan ya, terkait dengan cita-cita kita, terkhusus untuk anak-anak ya, dan juga untuk Bapak Ibu guru, kita harus selalu semangat dalam memajukan dunia pendidikan ya, memajukan dunia pendidikan yang ada ya. Kita harus selalu semangat mengikutinya seperti itu. Dan juga saya berpesan Bapak Ibu guru juga tetap semangat dalam mendidik para murid yang sudah dipercayakan kepada kita, dan itu merupakan titipan dari orang-orang tua, dan juga merupakan titipan mungkin dari Tuhan ya, bagi kita. Dan juga untuk orang tua ya, saya berpesan tetap sabar ya, tetap sabar dalam mendidik putra-putrinya di rumah seperti itu ya. Tapi di sini saya salut dengan orang tua yang di rumah, karena orang tua yang di rumah juga merasakan bagaimana menjadi seorang pendidik ya, menjadi seorang pendidik di era pandemi seperti ini ya Bapak ya. Mereka ya harus belajar juga, harus mendampingi anak-anak, harus membagi waktu dengan pekerjaannya, harus membagi waktu dengan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi saya sangat salut sekali ya. Itu adalah pesan dan kesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, dan juga kepada peserta didik semuanya yang ada di rumah. Semoga dengan podcast ini kita semua menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang selalu erat ya, di bawah payung SD Santo Fransiskus III. Seperti itu Bapak.
tapi juga Bapak Ibu yang ada di rumah, orang tua siswa, ini juga berperan sebagai guru di tengah pandemi, di mana dengan adanya kehadiran Bapak Ibu orang tua peserta didik ini dapat mendidik, membimbing anak-anak kita selama belajar PJJ di rumah ya Pak ya? Betul sekali Bapak. Iya. Sekian podcast dari SD Santo Fransiskus III dengan tema menjadi guru di tengah pandemi. Terkhususnya saya mengucapkan terima kasih Pak Yosef atas kehadirannya kali ini. Sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu, dan sekolah kami SD Santo Fransiskus III masih membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 hingga akhir Juni. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi di bawah ini. Untuk tetap menjaga kesehatan bagaimana Pak Yosef? Baik, lakukan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang terakhir adalah memakai masker. Pakai maskermu untuk melindungi diri dan juga melindungi keluarga yang kamu cintai. Salam sehat, salam Fransiskus.